Kan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammad nabiyya wa rasula. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat walafiat, dan nikmat pada kesempatan hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita, dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar pertemuan ini adalah pertemuan yang Allah Subhanahu wa taala cintai, dan apabila nanti kita berpisah adalah perpisahan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi, dalam keadaan semakin bertambah baik, bertambah ilmu, bertambah iman, dan bertambah amal soleh. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang mungkin telah maklum bahwasanya apabila biasa di kesempatan Rabu pada maghrib pekan keempat kita membahas kitab Hilyah Thalibil Ilm, perhiasan penuntut ilmu, akan tetapi karena satu dan lain hal maka kemudian pembahasan tersebut akan kita ganti dengan pembahasan Wadair Rasul li ummatihi, perpisahan Rasul alaihi salatu wassalam dengan umatnya. Sebuah kitab kecil yang ditulis oleh Syekh Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani rahimahullahu ta'ala. Beliau adalah salah seorang ulama yang baru wafat di tahun kemarin, yang meninggalkan sebuah karya megah yang hampir diterjemahkan ke dalam 60 bahasa di muka bumi ini, sebuah kitab yang insyaallah ta'ala berbarokah, sebuah kitab yang berjudul Hisnul Muslim. Banyak dari kitab-kitab beliau yang membawa manfaat bagi umat. Mungkin diantara kitabnya yang paling bagus selain Hisnul Muslim adalah Wadai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li ummatihi, perpisahan Rasul alaihi salatu wasallam dengan umatnya. Dari judulnya kita punya gambaran bahwasanya pembahasan kita ini tidak menjelaskan sirah Rasul alaihi salatu wassalam dari awal sampai akhir, tidak, tapi lebih tertuju kepada yakni hari-hari terakhir, tahun-tahun terakhir, bulan-bulan terakhir Rasul alaihi salatu wassalam hidup, yang beliau banyak sekali kemudian memberikan nasihat-nasihat atau wasiat-wasiat, baik secara umum ataupun secara khusus kepada para sahabat. Tapi tidak ada salahnya, dan itu juga yang beliau, yakni Syekh Sa'id, sebagian ulama mengatakan tidak boleh, sebagian ulama mengatakan boleh, sebagian lagi memerinci apabila Rasul masih hidup tidak ada yang boleh berkunyah dengan Abul Qasim, adapun setelah beliau wafat maka boleh berkunyah dengan Abul Qasim. Beliau adalah Abul Qasim Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay dan seterusnya. Nasab beliau yang dipastikan kebenarannya oleh para ahli sejarah
adalah nasab beliau sampai kepada Adnan. Maka berkata Imam Ibnul Qayyim ketika selesai beliau membawakan nasab Rasul sampai kepada Adnan, apa kata Imam Ibnul Qayyim? Ilahahuna ma'lumus sihati muttafaqun alaihi baina nasabiyyin wala khilafa fihi. Dan sampai di sini dimaklumi akan kesahihannya, disepakati oleh para ahli nasab, tidak ada khilaf di dalamnya. Jadi nasab Rasul alaihi salatu wassalam sampai kepada Adnan itu tidak ada khilaf di dalamnya, sebagaimana ditetapkan oleh Imam Ibnul Qayyim. Dan kata Imam Ibnul Qayyim, wala khilafa bainahum anna Adnana min waladi Ismaila alaihi salam. Dan tidak ada khilaf di antara para ahli nasab bahwasanya Adnan adalah salah seorang di antara anak dari Ismail alaihi salam. Jadi nasab Rasul alaihi salatu wassalam yang dipastikan kebenarannya adalah sampai Adnan. Dan Adnan adalah kakek atau datuk Rasul yang ke-20. Dan Adnan adalah salah seorang di antara anaknya Nabi Ismail alaihi salam. Nasab Rasul alaihi salatu wassalam adalah nasab yang tinggi, mulia. Karena kenapa jemaah rahimani wa rahimakumullah, bersamaan dengan kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah yang mereka biasa berzina, baik laki-laki ataupun perempuannya. Tapi nasab Rasul alaihi salatu wassalam mulai dari bapaknya, kakeknya dan seterusnya tidak diselingi satu pun juga dengan zina, baik dari jalur ayah ataupun jalur ibu. Jadi padahal orang-orang Arab jahiliyah pada saat itu yang namanya zina adalah perkara yang maklum, bukan suatu aib di sisi mereka pada saat itu. Tapi nasab Rasul alaihi salatu wassalam mulai dari ayahnya terus sampai datuknya yang ke-20, dan inilah yang bisa dipastikan kebenarannya, itu tidak diselingi satupun juga dengan anak yang lahir di luar pernikahan yang sah. Ini sebagaimana ditetapkan oleh para ahli sejarah, semisal bisa kita lihat di dalam kitab Nurul Yakin. Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam memiliki nasab yang paling mulia secara mutlak di muka bumi ini. Beliau mengatakan, Inna Allah astafa Kinanata min waladi Ismail. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memilih Kinana dari anak keturunannya Ismail. Wastafa Quraisyan min Kinanah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memilih Quraisy dari Kinanah. Wastafa min Quraisyin Bani Hashim. Dan memilih Bani Hashim dari Quraisy. Wastafani min Bani Hashim. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memilih diriku dari Bani Hashim. Jadi Rasul alaihi salatu wassalam adalah orang yang berasal dari nasab yang terpilih, suku yang terpilih, kabilah yang terpilih, keluarga yang terpilih, dan beliau adalah orang yang terpilih.
Makanya dikatakan oleh para ulama semisal Imam Ibnu Hajar, Rasul alaihi salatu wassalam adalah dari suku yang terpilih, dari kabilah yang terpilih. Ini dari atas, suku kabilah, dari keluarga yang terpilih, lebih kecil lagi dari kabilah, dan beliau adalah orang yang terpilih. Begitu kata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, adapun nasab Rasul dari Ismail sampai kepada Nabi Adam alaihissalam tidak bisa dipastikan kebenarannya. Makanya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala mengatakan telah berselisih pendapat para ulama dengan perselisihan yang amat tajam di dalam menetapkan nasab Rasul dari Adnan kepada Adam. Dan Rasul alaihi salatu wassalam memiliki nama yang diberikan oleh ayahnya, yakni Muhammad. Sebagaimana Rasul mempunyai nama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni Ahmad. Dan beliau menamai diri beliau sendiri. Beliau mengatakan, innali asma'an anna Muhammadun wa ana Ahmadu wa ana mahi alazi yamhullahu bi kufra wa ana hashiru alazi yukhsarun nasu alayya qadami wa ana akibu allazi laisa ba'dahu nabiyyun. Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, pada diriku memiliki nama-nama. Aku adalah Muhammad. Itulah nama yang diberikan oleh keluarga Rasul alaihi salatu wasallam kepada beliau. Karena dikisahkan, dihikayatkan bahwasanya nama Muhammad itu yang memberikan adalah datuknya, kakeknya, bukan ayahnya. Aku adalah Ahmad. Adapun nama Ahmad yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku adalah Al-Mahi allazi yamullahu bil kufra. Aku adalah Al-Mahi yang menghapus, yang dengan sebab kehadiranku terhapuslah kekufuran. Jadi nama Al-Mahi ini adalah nama yang diberikan Rasul alaihi salatu wassalam untuk dirinya, yang artinya dengan sebabnya Allah Subhanahu wa ta'ala menghapus kekufuran, yakni kekufuran ya, dengan sebab Rasul alaihi salatu wassalam terhapus. Wa ana hashirul ladzi yuhsyarun nasu alayya qadami. Dan aku adalah Al-Hashir, yang denganku manusia akan dihalau mengikuti jejak langkahku. Maksudnya nanti manusia pada hari kiamat akan dihalau di padang mahsyar dan mereka akan mengikuti jejak, yakni langkah-langkah kaki para nabi dan rasul. Wa ana akibu, dan aku adalah al-akib. Apa yang dimaksud dengan al-akib? Allazi laisa ba'dahu nabiyyun, yang tidak ada lagi nabi sepeninggalanku. Hadis ini sahih, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Jubair bin Mut'im. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meridhoi beliau. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, maka dari sini kita bisa tahu nama Rasul alaihi salatu wassalam yang sahih
ada 5, yakni Muhammad, Ahmad, Al-Mahi, Al-Hashir, dan Al-Aqib. Dari sini kita bisa mengetahui bahwasanya di dalam keyakinan seorang muslim tidak ada lagi nabi sepeninggalan beliau. Meyakini adanya nabi sepeninggalan Rasul alaihi salatu wassalam adalah kekufuran yang mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Karena Rasul sendiri yang mengatakan, beliau mengatakan, allazi laisa ba'dahun nabiyyu, yang tidak ada lagi nabi sepeninggalannya. Maka Rasul alaihi salatu wassalam adalah nabi yang terakhir yang Allah subhanahu wa ta'ala utus ke muka bumi. Maka meyakini ada nabi sepeninggalan Rasul alaihi salatu wassalam, ada Rasul setelah Rasul alaihi salatu wassalam yang mendapatkan wahyu, yang diutus kepada manusia, maka keyakinan ini adalah keyakinan yang kufur, yang mengeluarkan pemiliknya dari agama Islam. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, para ulama ketika menjelaskan tentang nama yang pasti kemudian sesuai dengan apa yang dinamakan, maksudnya penamaan bisa jadi yang dinamakan itu sesuai dengan namanya, bisa jadi yang dinamakan tersebut tidak sesuai dengan namanya. Sebelum beranjak lebih jauh, izinkan saya mengambil contoh bahwasanya, maaf kalau ada yang namanya sama. Ada seseorang yang diberi nama Abdullah, hamba Allah, tapi kemudian na'udzubillah min zalik, tabiat dan perilakunya tidak mencerminkan bahwasanya dia adalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Ada seseorang yang diberi nama oleh orang tuanya Mahmud. Maaf kalau ada yang namanya sama, ini semata-mata sebagai contoh. Tapi tabiat atau perilakunya bukan Mahmud, yakni terpuji, bahkan mazmum, tercela. Maka kata para ulama, ada 3 hal yang nama pasti mencerminkan yang dinamakan. Yang pertama adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka nama Allah subhanahu wa ta'ala mencerminkan yang dinamai. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama Malik, Raja, maka di sana mencerminkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah raja yang sebenar-benarnya. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama Ar-Rahman yang maha pengasih, maka di sana mencerminkan Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang mengasihi seluruh makhluk. Maka nama Allah subhanahu wa ta'ala itu mencerminkan dari apa yang dinamai, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, yakni nama-nama dari Al-Quran. Nama-nama dari Al-Quran itu mencerminkan yang dinamai. Kenapa Al-Quran dinamakan sebagai Al-Quran? Karena dia dibaca. Kenapa Al-Quran dinamakan sebagai Alkitab? Karena dia dikumpulkan. Dan salah besar bagi orang-orang yang berpendapat bahwasanya pengumpulan Al-Quran dalam bentuk kitab
tidak disyariatkan karena tidak pernah dikerjakan Rasul. Ada sebagian orang yang kemudian mengatakan mengumpulkan Al-Quran dalam bentuk mushaf seperti yang dikenal pada hari ini itu keliru karena tidak pernah dikerjakan Rasul. Itu adalah inisiatif dari Utsman bin Affan. Maka jawaban ini salah dari 3 sisi. Sisi yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan bahwasanya suatu saat Al-Quran akan dikumpulkan. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini adalah kitab, dan kita sama-sama tahu yang namanya kitab itu adalah kumpulan dari tulisan-tulisan. Al-Quran adalah kitab, yakni kumpulan dari kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kesalahan yang kedua, ini adalah inisiatif Utsman bin Affan. Itu kesalahan yang kedua, bahwasanya yang menginisiatif mengumpulkan Al-Quran bukan Utsman, tetapi Abu Bakar As-Siddiq, yang kemudian dilanjutkan oleh Utsman bin Affan. Utsman bin Affan kemudian melanjutkan apa yang telah dirintis oleh Abu Bakar As-Siddiq dan membuat 4 salinan Al-Quran, adapun yang pokok disimpan di Madinah. Kemudian yang ketiga kesalahannya, bahwasanya di sana ada hajat untuk dikumpulkan Al-Quran dalam bentuk kitab. Karena jemaah sebagai usaha dari perealisasian firman Allah Subhanahu wa taala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Bentuk penjagaan terhadap Al-Quran maka dikumpulkan. Kenapa Al-Quran dinamakan Az-Zikra? Karena Al-Quran fungsinya adalah untuk mengingatkan manusia-manusia yang lupa. Atau kemudian Al-Quran sebagai bentuk zikir yang paling utama. Bukankah Al-Quran adalah zikir yang paling utama? Sebagaimana kata Rasul alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan afdalu zikra qiraatil Quran. Zikir mutlak yang paling utama adalah membaca Al-Quran. Kenapa Al-Quran dinamakan Al-Furqan? Karena dia membedakan antara yang hak dengan yang batil. Ini yang kedua, bahwasanya nama mencerminkan yang dinamai. Sedangkan yang ketiga, nama para nabi dan rasul. Maka nama para nabi dan rasul, khususnya nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, itu mencerminkan yang dinamai. Kenapa beliau Ahmad? Karena beliau banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Kenapa nama beliau Muhammad? Karena beliau terpuji. Kenapa nama beliau Aqib? Karena beliau adalah nabi terakhir. Dan seterusnya sebagaimana penjelasan para ulama. Beliau dilahirkan di Mekah, tidak ada khilaf di dalamnya. Pada tahun gajah, bulan Rabiul Awal pada hari Senin. Ini tidak ada khilaf di dalamnya. Beliau dilahirkan di Mekah. Ya, beliau dilahirkan di Mekah, tidak ada khilaf di dalamnya. Pada hari Senin juga tidak ada khilaf di dalamnya. Pada bulan Rabiul Awal juga tidak ada khilaf di dalamnya, sebagaimana kata Imam Ibnu Katsir dalam kitab beliau Al-Bidayah. Beliau mengatakan, Al-Bidayah wan Nihayah, beliau mengatakan, wulida alaihi salatu wassalam yatiman, bahwasanya beliau lahir dalam keadaan yatim. Ya,
Yauma Itsnin, pada hari Senin, pada hari ke-12 dari bulan Rabiul Awal min ami fil, pada tahun gajah. Ini tidak ada khilaf di antara para ulama sebagaimana diucapkan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam Bidayah wan Nihayah. Tapi pada tanggal berapa Rasul alaihi salatu wasallam dilahirkan, di sana ada khilaf di antara para ahli sejarah. Jadi jemaah rahimani wa rahimakumullah, Rasul dilahirkan di Mekah tidak ada khilaf. Rasul dilahirkan pada tahun gajah tidak ada khilaf. Rasul dilahirkan pada bulan Rabiul Awal pun tidak ada khilaf. Ya, pada hari Senin pun tidak ada khilaf. Tapi tanggal berapanya, maka sampai ada sekitar 8 ucapan ulama pada tanggal berapa beliau lahir. Pendapat yang masyhur tanggal 12 dari bulan Rabiul Awal. Inilah yang dikuatkan oleh para ulama semisal Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi dalam nazamnya Al-Arjuzah Al-Mi'iyah Fizrikri Hali Asrafil Bariyah, 100 bait syair yang menjelaskan tentang sirah Rasul alaihi salatu wassalam. Adapun para ulama yang lain, dan ini pendapat kedua, juga sama-sama masyhurnya tanggal 8 dari bulan Rabiul Awal. Maka ada dua pendapat mayoritas. Ada yang mengatakan tanggal 12, ada yang mengatakan tanggal 8. Tidak diragukan lagi bahwasanya Rasul alaihi salatu wassalam adalah buah dari doa Nabi Ibrahim alaihi salam. Kok bisa begitu? Iya, karena Nabi Ibrahim alaihi salam berdoa jauh-jauh hari sebelum Rasul alaihi salatu wassalam lahir. Sudah barang tentu ini kita maklumi, di mana doa Nabi Ibrahim itu dicatat dengan baik, sebagaimana bisa kita lihat di dalam Al-Baqarah ayat ke-129. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Rabbana, ya Rabb kami, utus kepada mereka seorang rasul dari golongan mereka. Maka ini isyarat bahwasanya kenabian itu akan berpindah dari jalur Nabi Ishak menuju jalur nasab Nabi Ismail. Kalau kita baca sirah sejarah para nabi dan rasul setelah Nabi Ibrahim alaihissalam, munculnya dari jalur Nabi Ishak. Bahkan kata para ulama hampir tidak ada, bahkan sebagian mengatakan tidak ada nabi yang muncul dari jalur Nabi Ismail. Tidak ada. Satu-satunya Rasul alaihi salatu wassalam. Perkataan tidak ada itu bukan titik sampai di situ. Maka jalur kenabian itu diisyaratkan di dalam Al-Baqarah ayat ke-129 ini akan berpindah. Bukan ke lewat jalur Ishak bin Ibrahim lagi, tetapi Ismail bin Ibrahim. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum, ya Rabb, utuslah kepada mereka seorang rasul dari golongan mereka.
Yang kata para ulama semisal Imam Ibnu Jarir At-Tabari, ini isyarat bahwasanya jalur kenabian akan berpindah dari nasab Ishak menuju nasab Ismail, dan betul. Makanya Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam pernah mengatakan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, apa kata Rasul alaihi salatu wassalam? Ana da'watu Ibrahim wa busyra lil Isa. Aku adalah buah dari doanya Nabi Ibrahim dan kabar gembira yang diberitakan oleh Isa alaihi salam. Ini hadis sahih riwayat Imam Ahmad dan yang selainnya. Kalau datang pertanyaan ketika dikatakan bahwasanya Rasul kita adalah buah dari doanya Nabi Ibrahim dan kabar gembira yang disampaikan oleh Isa alaihi salam maksudnya. Kalau doa Nabi Ibrahim tadi ada di dalam ayat apa? Al-Baqarah 129. Kalau kabar gembira yang disampaikan oleh Isa alaihi salam ada di mana bisa kita lihat ini? Surat Shaf ayat yang ke-6, insyaallah kita sering mendengarnya dan hafal. Wa isqala Isa ibn Maryam ya bani Israila ini rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat taurati wa mubasyiran bi rasuliyati min ba'di ismuhu Ahmad. Dan ingatlah ketika Isa, kalau lafaz iz di dalam Al-Quran artinya ingatlah sesuatu yang telah terjadi. Dan ingatlah, kalau iza itu ingatlah sesuatu yang belum terjadi. Fa iza ja'atis sakhah. Iza sesuatu yang belum terjadi. Kalau iz sesuatu yang telah terjadi. Dua-duanya ingat. Begitu ya. Maka memahami Al-Quran itu ada kunci-kuncinya. Kalau lafadznya wa'iz, fa'iz, itu artinya ingatlah sesuatu yang telah terjadi. Kalau iza, ingatlah sesuatu yang akan terjadi. Fa'iza, kayak gitu ya. Fa'iza ja'ati sakhah. Sudah terjadi hari kiamat? Belum. Kita diperintahkan untuk mengingat. Tapi ini wa'iz qala. Dan ingatlah ketika Isa berkata kepada Bani Israel, ya, bahwasanya akan ada seorang Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dia membenarkan apa-apa yang ada di sisi kalian berupa Taurat, dan dia merupakan kabar gembira, dan dia adalah orang yang bernama Ahmad. Maka tidak salah kalau Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan ana da'watu Ibrahim wa busyra lil Isa. Aku adalah buah doanya Nabi Ibrahim dan kabar gembira yang disampaikan oleh Isa alaihi salam. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Iya. Kalau kemudian mau dimasehikan tahun kelahiran Rasul alaihi salatu wasalam, sebagaimana dikatakan oleh para ulama semisal Imam Ibnu Katsir dan Imam Ibnu Hisham, itu sekitar tahun 570 Masehi. Kalau mau dimasehikan, beliau hidup selama 63 tahun. Dan kita sama-sama mengetahui
ketika disebutkan tahun, bulan di dalam syariat kita, maka yang dimaksud adalah Hijriyah, bukan Masehi. Maka 63 tahun secara perhitungan Hijriyah, kalau dikonversi ke Masehi berapa? 61. Karena setiap 30 tahun Hijriyah, maaf, setiap 31 tahun Hijriyah itu sama dengan 30 tahun Masehi, berlebih kurang. Jadi Rasul alaihi salatu wasallam wafat pada usia 63 tahun menurut perhitungan Hijriyah. Dan Rasul sendiri mengatakan seperti itu. Jauh-jauh hari sebelum beliau wafat, beliau pernah mengatakan di hadapan para sahabat, al-umru ummati baina sittina wa sab'in. Umur orang-orang dari umatku antara 60 sampai 70 tahun. Apakah tidak ada yang lebih dari itu? Ada. Tapi kata Rasul, wa aqala mimaz zalik, yang lebih dari itu sedikit. 60 sampai 70 tahun. Rasul menyebutkan ini jauh-jauh hari sebelum beliau wafat. Hadis tadi sahih riwayat Imam Muslim. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, tidak diragukan, disepakati oleh para ulama bahwasanya beliau diangkat menjadi nabi dan rasul pada saat usia beliau berjalan menuju usia 40 tahun. 39, hampir 40 tahun. Beliau diangkat menjadi nabi dan rasul dengan surat Iqra. Dan kemudian diperintahkan untuk mulai berdakwah dengan surat Al-Muzammil. Iqra pada hari ini bukan merupakan surat pertama di dalam Al-Quranul Karim. Sebagaimana Muzammil pada hari ini bukan merupakan surat pertama dari Al-Quranul Karim. Maka dari sini bisa kita ketahui urutan turunnya surat itu bukan urutan mushaf. Mushaf urutannya Al-Fatihah yang pertama, Al-Baqarah yang kedua. Padahal secara sejarah yang pertama Iqra, yang kedua Al-Muzammil. Lalu dari mana kemudian bisa diurutkan seperti itu? Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran dan seterusnya. Dari mana bisa diurutkan seperti itu? Bukan yakni Iqra, Al-Muzammil, Al-Mudaththir. Karena Rasul yang memerintahkan. Rasul yang katakan letakkan ayat ini pada surat ini, surat ini setelah surat itu setelah surat ini, sebagaimana ucapan Zaid bin Thabit. Rasul kita yang memerintahkan letakkan ayat ini di sini. Makanya Anda bisa lihat al-yauma akmaltu lakum dinakum, itu ayat yang turun 4 bulan atau 5 bulan sebelum beliau wafat. Betul? Akan tetapi ada di Al-Maidah, awal Al-Maidah. Kenapa? Rasul yang perintahkan letakkan ayat itu di sana. Surat itu setelah surat ini, surat ini setelah surat itu. Ini kata siapa? Kata Zaid bin Thabit, seorang penulis wahyu. Dia bertanya kepada Rasul alaihi salatu wasallam, "Ya Rasulullah, dengan cara apa aku mentertibkan ini?" Jadi Zaid bin Thabit seorang penulis wahyu. Ya? Yang namanya menulis ditulis saja. Setiap datang turun wahyu ditulis oleh Zaid bin Thabit. Tapi dia tidak mengerti ini harus diurutkan seperti apa. Dia bertanya kepada Rasul. Maka Rasul, kata Zaid bin Thabit, katakan ini di sini, itu di sana, dan seterusnya. Maka jadilah sebagaimana yang kita lihat pada hari ini.
Beliau menjadi nabi dan rasul pada usia 40 tahun, 13 tahun berlebih kurang di Mekah, 10 tahun di Madinah, wafat pada usia 63 tahun. Iya. Setelah berlangsung selama 10 tahun, Allah Subhanahu wa taala perjalankan beliau dari Mekah menuju Baitul Maqdis, kemudian ke Sidratul Muntaha. Ini pada saat beliau telah 10 tahun menjadi nabi dan rasul. Dan pada saat itu disyariatkan salat 5 kali sehari semalam. Ada hal yang sangat pelik ketika kemudian memperhatikan fakta-fakta sejarah bahwasanya sholat diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tahun kedua Hijriah. Bagaimana mengkompromikan dua hal ini? Sebagian ulama mengatakan semisal Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan sholat 2 kali. Yang pertama di Mekah pada tahun ke-10 setelah beliau diangkat menjadi nabi dan rasul, yakni 3 tahun sebelum hijrah. Yang kedua di Madinah pada tahun kedua dari hijrahnya Rasul. Ibnu Hajar mengatakan ada juga pendapat yang kedua, itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua yang mengatakan disyariatkan 5 waktu di Mekah tetapi belum wajib, kewajibannya baru ada di Madinah. Dan ini pendapat mayoritas ahli sejarah, bahwasanya disyariatkan di Mekah tapi baru diwajibkan di Madinah. Jadi selama fase antara disyariatkan sampai diwajibkan belum wajib, tapi suatu bentuk amal soleh yang bagus untuk dikerjakan. Karena kita tahu bahwasanya secara fakta sejarah ada beberapa hal yang terjadi di tahun kedua atau tahun ketiga Hijriah. Tahun kedua tepatnya. Yang pertama diwajibkan sholat, yang kedua diwajibkan azan, yang ketiga peristiwa perpindahan kiblat, yang keempat diwajibkan puasa, yang kelima diwajibkan membayar zakat fitrah. Dan semua itu terjadi 2 atau 3 bulan sebelum bulan Ramadan di tahun kedua Hijriah. Itu sebagaimana bisa kita lihat dalam Nurul Yakin atau Khulasah Nurul Yakin. Setelah beliau menetap di Madinah, barulah beliau diberi berbagai macam perintah dan syariat yang lain. Nampak bahwasanya Syekh Said bin Ali bin Wahab Al-Qahtani mengikuti pendapat bahwasanya syariat-syariat belum diwajibkan oleh Allah melainkan setelah beliau hijrah ke Madinah. Seperti zakat, puasa, haji, jihad, azan, amar ma'ruf nahi munkar dan yang selainnya. Beliau yakni Rasul alaihi salatu wassalam berdakwah selama 23 tahun dan agama Islam sempurna. Setelah Allah Subhanahu wa taala sempurnakan agama Islam, baru kemudian Allah Subhanahu wa taala wafatkan beliau. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, ya, ini sedikit dari yakni sejarah ringkas Rasul alaihi salatu wassalam yang saya rasa perlu untuk kita yakni sampaikan terlebih dahulu
sebelum nanti kita meloncat dalam tanda kutip jauh sampai kepada wasiat-wasiat Rasul alaihi salatu wassalam sebelum beliau wafat. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, dari sini bisa kita ambil sekian banyak faedah. Yang pertama, bahwasanya Rasul alaihi salatu wassalam adalah manusia pilihan, dari keluarga terpilih, dari kabilah terpilih, dari suku terpilih. Azan ini? Ya silahkan azan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita simpulkan pelajaran kita di kesempatan malam hari ini. Yang pertama, bahwasanya Rasul alaihi salatu wassalam adalah orang yang terpilih, dari keluarga yang terpilih, dari kabilah yang terpilih, dari suku yang terpilih. Dari sini juga bisa kita ambil suatu pelajaran, bahwasanya Rasul alaihi salatu wassalam memiliki nama-nama. Selain nama Muhammad dan Ahmad, beliau memiliki nama Al-Mahi, Al-Hashir, Al-Aqib. Dan lima nama ini adalah nama yang sahih secara riwayat. Adapun nama-nama lain diragukan kebenarannya. Bahkan sebagian ulama semisal Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala, ketika kemudian menyebutkan riwayat bahwasanya di antara nama beliau adalah Yasin, Imam Ibnul Jauzi mengatakan dalam Al-Maudu'at, tidaklah riwayat tersebut kecuali muncul dari jalur-jalur riwayat-riwayat yang palsu. Dari sini juga bisa kita ambil pelajaran bahwasanya Rasul alaihi salatu wassalam adalah berkah dari doanya Nabi Ibrahim dan kabar gembira yang disampaikan oleh Isa. Dari sini juga bisa kita ambil pelajaran bahwasanya seseorang mesti berprasangka baik terhadap doa yang dia panjatkan. Ditinjau dari mana? Ditinjau dari jarak antara Nabi Ibrahim dan Rasul alaihi salatu wassalam yang terbentang jauh, lebih daripada 20 generasi. Bukannya Allah subhanahu wa ta'ala tidak mampu langsung mengijabah doanya Nabi Ibrahim, tapi di sanalah ujian atas kesungguhan seorang hamba di dalam berdoa dan rasa harapnya yang tidak pernah putus. Bayangkan 20 generasi baru Allah subhanahu wa ta'ala ijabah doa Nabi Ibrahim. Peristiwa ini juga menunjukkan kepada kita, ya, sebagaimana yang telah saya katakan tadi, bahwasanya ada isyarat perpindahan jalur kenabian dari nasabnya Ishak kepada nasabnya Ismail berdasarkan surat ayat yang telah kita baca tadi, Al-Baqarah tadi. Dari sini juga bisa kita ambil pelajaran bahwasanya para ulama bersepakat Rasul alaihi salatu wassalam lahir di Mekah pada tahun gajah, bulan Rabiul Awal, di hari Senin. Dan mereka berbeda pendapat menjadi 8 pendapat pada tanggal berapa. 2 pendapat terbesar tanggal 12 dan tanggal 8 dari bulan Rabiul Awal. Dari sini juga kita bisa mendapatkan pelajaran, beliau diutus menjadi nabi dan rasul pada saat usia 40 tahun
23 tahun menjadi nabi dan rasul, 13 tahun diantaranya di Mekah, 10 tahun di Madinah. Dari sini juga kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya selama 13 tahun beliau berada di Mekah, dakwah beliau mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah. Hanya itu saja. Adapun yang lain sedikit sekali. Adapun selama 10 tahun berada di Madinah, maka kemudian seluruh syariat yang dikenal pada hari ini Allah Subhanahu wa taala turunkan di Madinah, dan juga tidak menunjukkan Rasul lupa mendakwahkan kepada perkara tauhid. Karena tugas utama para nabi dan rasul sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasula ani ibudullah wajtanibut taghut. Dan telah kami utus pada setiap umat seorang rasul di mana tugas utama mereka mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja dan menjauhi peribadatan kepada taghut. Dari sini juga bisa kita ambil pelajaran, tidaklah Rasul Allah Subhanahu wa taala wafatkan melainkan dalam keadaan agama Islam telah sempurna. Nikmat yang luar biasa atas kaum muslimin. Dengan sempurnanya agama ini, dan Rasul tidak Allah wafatkan kecuali dalam keadaan agama telah sempurna. Allahu a'lam bissawab. Apakah orang yang mati sebelum, ini ada pertanyaan, apakah orang yang mati sebelum mendengar atau mengetahui, aduh ya Allah, nggak kebaca ini ya. Oh ya, maklum saya, menangkap saya pertanyaannya. Apakah orang yang mati sebelum mendengar atau mengetahui datangnya Rasul akan masuk surga? Itu pertanyaannya ya. Maka jawabannya rahimani wa rahimakumullah, inilah orang-orang yang diistilahkan oleh manusia, oleh para ahli sejarah, ulama, orang-orang yang berada pada masa fatrah. Dan ingat bahwasanya orang-orang pada masa fatrah, yakni masa kekosongan antara nabi satu kepada nabi yang berikutnya. Jadi masa fatrah itu adalah masa kekosongan antara satu nabi kepada nabi berikutnya. Tidak ada nabi pada masa tersebut. Dan itu ada. Para ulama sepakat antara Isa dengan Muhammad alaihi wassalatu wassalam tidak ada nabi. Itu masa fatrah diantaranya. Orang-orang yang ada pada masa fatrah itu terbagi menjadi 3 kelompok berdasarkan kenyataan yang bisa kita lihat di dalam sejarah. Penyembah berhala, bukankah orang-orang musyrikin Quraisy itu ada pada masa fatrah sebelum diutus kepada mereka Rasul alaihi salatu wassalam? Bukankah telah ada, ini yang kedua, orang-orang Yahudi dan Nasrani sebelum diutus Rasul alaihi salatu wassalam, setelah diutus Isa? Ini kelompok kedua. Adapun kelompok ketiga, orang-orang yang tetap berusaha berpegang teguh dengan agama Isa dan Musa alaihi salam. Ya, maaf, itu yang kedua. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, orang-orang yang kemudian mereka hendak beribadah kepada Allah, tetapi mereka tidak memilih agama Yahudi dan Nasrani karena mereka melihat adanya kerusakan pada agama tersebut, tetapi mereka juga tidak mengetahui cara beribadah kepada Allah seperti apa. Bukankah Abu Bakar As-Siddiq seperti itu? Abu Bakar As-Siddiq kan usianya hanya berpaut 2 tahun dengan Rasul. Jadi ketika Rasul diangkat menjadi Nabi dan Rasul, usia Abu Bakar itu sekitar 37 atau 38. Abu Bakar bukan musyrikin Quraisy, bukan juga Yahudi dan Nasrani. Beliau, yakni Abu Bakar, adalah orang yang memiliki jenis ketiga, yakni orang-orang yang mau beribadah kepada Allah tetapi tidak memilih agama Yahudi dan Nasrani karena melihat banyaknya kerusakan di sana.
Maka kalau dikatakan orang-orang pada masa fatrah adalah satu jenis kelompok manusia, itu salah. Saya pernah mendengar ada sebagian orang mengatakan orang-orang yang pada masa fatrah hanya satu kelompok manusia, itu keliru. Pertanyaannya, kalau ada orang yang mati pada masa fatrah begitu, maka dia itu masuk surga atau masuk neraka? Maka jawabannya, yang mati ini siapa dahulu? Kalau yang mati ini penyembah berhala, ya jelas. Kenapa dia tidak memilih agama Yahudi atau Nasrani, tapi malah menyembah berhala? Kan begitu. Tapi kalau kemudian orang yang mati pada masa fatrah ini adalah orang-orang yang ingin menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi tidak beragama Yahudi dan Nasrani, maka di sanalah datang pertanyaan, datang pilihan, sebagaimana kata Rasul alaihi salatu wassalam. Ketika Anas bin Malik bertanya kepada Rasul alaihi salatu wassalam, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan orang yang tidak mendengar? Orang gila, orang yang mati sebelum sempat mendengar dakwah Nabi dan Rasul." Orang gila, akalnya tidak berfungsi, gimana? Maka kata Rasul alaihi salatu wasallam, mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala membentangkan kepada mereka dua sungai, sungai yang berisi susu dan sungai yang berisi racun. Dan orang-orang ini akan diperintahkan untuk memilih. Maka fitrah yang bersih akan menuntun untuk memilih susu, madu. Dalam riwayat yang lain, sungai yang berisi madu. Tapi kalau fitrahnya memang asalnya adalah kotor, maka dia akan memilih sungai yang berisi racun. Maka itulah keputusannya. Begitu. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.